So, kita bisa berasumsi bahwa area ini harusnya ya sudah terkonfirmasi menjadi downtrend. Dan ada peluang sell terjadi ketika harga naik. Dan teman-teman lihat di sini sangat cantik sekali, terjadi satu rejection dari support become resistant. Kemudian harga tertahan di area supply baru. Rally base stop terbentuk, kemudian akhirnya harga tertahan kembali. Dan tertahannya di mana? Tertahannya di hidden supply. Kalau kita lihat di time frame lebih kecil nanti ada area supply area. Halo, selamat pagi Sobat Trader. Dengan saya Hendra, founder Price Action Warrior. Kali ini kita akan coba untuk melakukan mapping gold. Ya, saya tertarik untuk melihat gold karena ada banyak pola yang terlihat di gold. Ya, seperti biasa, yang saya lakukan selalu menggunakan analisa top-down analysis. Oke, kalau kita lihat dari monthly, ini masih bullish ya, kelihatan bahwa harga terus membuat higher high, higher low yang lebih tinggi. Dan seperti kita sudah ketahui bersama bahwa pada bulan September 2011 ya, Agustus September 2011 tepatnya, gold sempat mencapai all time high. Nah, kemudian terjadi breakout pada bulan Juli 2020, all time high-nya di break dan kemudian akhirnya lanjut naik akan tetapi tertahan di 2072. Dan bagaimana selanjutnya? Apakah koreksi akan terjadi terus atau di mana kemungkinan ya koreksi akan berhenti seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari histori yang terjadi di masa lalunya, saya melihat di level 1800 saya melihat di sini ada signifikan resisten terjadi di sini ya. Nah, ini adalah signifikan resisten. Oke, kita bisa tarik di sini, situ. Mari kita lihat di time frame yang lebih kecil, di time frame weekly untuk melihat apakah ada level-level penting yang menjadi level pengamatan selanjutnya di sini. Oke, kalau kita lihat dari chart, ya, dari weekly kemudian dari daily, kita melihat di sini ada base. Ya, base ini menjadi sangat penting sekali. Ada dua base bahkan di sini yang saling berdekatan. So, level ini menjadi perhatian serius buat kita dan akan menjadi tahanan buyer. Ya, oke, akan menjadi tahanan buyer. Ya, di bagian bawah dari base ini saya tidak melihat ada signifikan demand, ya, tidak melihat signifikan demand di sini bagian bawah sini ya, kecuali di bagian ini. Tapi ini pun sudah di retest. So, level ini menjadi sangat-sangat penting sekali buat kita amati nanti. Nah, bagaimana selanjutnya dengan kondisi saat ini? Kita melihat ketika harga tidak mampu melanjutkan kenaikannya yang tadi terjadi tertahan di 2072 yang tadi kita lihat dari monthly itu. Nah, harga sempat membuat caps RBD di mana caps RBD ini membuat harga tertahan dan menjadi benteng dari seller, kemudian harga turun lalu tertahan di area demand di sini. Oke, kemudian naik lagi, tertahan lagi oleh area supply di sini. Kemudian naik lagi, terjadi rejection di sini. Nah, kita bisa berasumsi ini sebagai level support. Oke, level support. Kemudian naik, tertahan lagi oleh area supply lagi dan kita melihat terjadi lower high yang lebih rendah. Dan di sini tidak terjadi signifikan low, tapi kemudian dikonfirmasi oleh low yang lebih rendah di sini. So, kita bisa berasumsi bahwa area ini harusnya ya sudah terkonfirmasi menjadi downtrend. Dan ada peluang sell terjadi ketika harga naik. Dan teman-teman lihat di sini sangat cantik sekali, terjadi satu rejection dari support become resistant. Kemudian harga tertahan di area supply baru. Rally base stop terbentuk, kemudian akhirnya harga tertahan kembali. Dan tertahannya di mana? Tertahannya di hidden supply. Kalau kita lihat di time frame lebih kecil nanti ada area supply area. Coba kita lihat dari time frame H1 dan kita lihat di sini ada supply area. Ya, rejection terjadi dan
kenaikan dari time frame H1 di sini, walaupun harga membuat high, higher low, higher low, tapi sebenarnya kita sudah bisa memperkirakan di mana uptrend ini akan berhenti. Ya, uptrend yang terjadi di time frame kecil, kecenderungannya biasanya akan berhenti di area supply time frame besar. Ya, dan ini sudah saya jelaskan sebenarnya di ebook S&D Mastery, sangat lengkap sekali bagaimana struktur market time frame kecil akan berhenti di area supply time frame besar. Demikian juga sebaliknya. Downtrend yang terjadi di time frame kecil biasanya akan berpotensi tertahan di area demand. Terjadi reversal dari downtrend ke uptrend. Ya. Dan Dow teori ini ya biasanya akan membuat 3 gerakan, uptrend, downtrend, sideways. Dan gerakan-gerakan ini akan terbentuk impulse wave ya dan corrective wave. Tren yang terjadi akan membentuk the tide ya, yaitu adalah air pasang atau air surut, kemudian wave ini adalah gelombang yang lebih kecil, kemudian terbentuk ripples ya, gelombang yang lebih kecil lagi. Dan gelombang besar akan dibentuk oleh gelombang kecil, akan tetapi gelombang kecil akan dipecahkan oleh gelombang yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari time frame H4, ini terjadi impulse wave, kemudian harga bermain-main tertahan di sini, sideways gitu ya, mengkerucut sini. Ya, kemudian akhirnya terjadi break, kita melihat di sini adalah impulse wave, corrective wave, impulse wave. Kemudian terjadi corrective wave di time frame yang lebih kecil. Nah, jika nantinya terjadi breakout, ya walaupun saya melihatnya ada kecenderungan masih melanjutkan penurunannya, maka kemungkinan yang akan terjadi akan seperti ini. Ya, jadi impuls korektif akan dilanjutkan lagi dengan kembali dengan impuls. Dan kita juga sudah tahu bahwa kemungkinan yang terjadi ada potensi 1800 menjadi satu target realistis dari koreksi short term yang terjadi di gold. Ya, tinggal kita melihat nanti PA di time frame yang lebih kecil. Oke, mari kita lihat PA yang lebih kecil selanjutnya di sini. Kita melihat tertahan dari support become resistant tadi. Kemudian tadi kena area supply. Lalu kita lihat di sini ada area demand di sini ya. Oke, saya gambarkan saja biar lebih enak. Sini saya kosongkan dulu. Sini oke, ini ada area supply, area demand. Lalu ada resisten. Ya. Seharusnya ketika harga ingin melanjutkan kenaikannya, maka yang terjadi harusnya begini. Jika ada naik, dia rally ke atas. Tapi kemudian kita sudah sama tahu bahwa terjadi tahanan dari area supply. Supply yang terbentuk dari support become resistant. Dan terjadi konfirmasi ketika demand di engulf di sini, dan kita lihat di time frame yang lebih kecil, dan pola yang terjadi di sini membuat Quasimodo. Mana Quasimodonya? Yang ini. High, low, higher high, lower low, dan base yang terjadi mampu menahan harga dan dilanjutkan dengan penurunan yang terjadi. QM yang terjadi, reaksi dari area supply, time frame besar, kemudian proses approach yang terjadi membuat satu gerakan compression, atau mungkin kalau kita menggunakan pola chart pattern, ini mirip seperti pola channel line. Channel line yang di-break mengkonfirmasi struktur market berubah. Ya. Tapi apakah channel line pasti compression? Belum tentu. Tapi compression kecenderungan biasanya adalah bentuknya adalah channel line. Ya. Nah, jadi ketika dia melakukan breakout sempat sedikit tertahan dari area demand yang fresh di sini, kemudian terjadi break. Break yang terjadi kenaikannya mempunyai pola pattern yang sama, membuat compression. Ya, history repeat itself. Terjadi compression, kemudian akhirnya lanjut lagi turun dari swap zone. Apa itu swap zone? Swap zone ini adalah area supply become demand, demand become supply. Bedanya adalah berupa zona. Dan sekali lagi, ini juga sudah saya jelaskan lengkap di ebook S&D Mastery. Bagaimana kita bisa memetakan pergerakan harga, bukan hanya dari support resisten, akan tetapi kita menggunakan supply demand. Supply become demand, demand become supply. Konsep flip di support resisten berlaku di konsep daripada supply demand. Dan supply demand ini sebenarnya bukan cuma berbicara tentang sell di supply buy di demand, tidak demikian. Tapi kita melihat PA yang terjadi. Dan ini yang membedakan
supply demand konvensional dengan supply demand price action. Supply demand price action melihat struktur market yang berubah dari time frame besar ke time frame yang lebih kecil, kemudian kita melibatkan top down analysis yang tidak ada di S&D konvensional. Ya, seperti itu. Oke, mungkin penjelasan saya tentang roadmap dari Gold cukup sekian ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight, mendapatkan sesuatu dari penjelasan yang sudah saya jelaskan. Dan satu hal yang penting adalah bahwa teman-teman tidak wajib untuk memfollow apa yang saya jelaskan seperti ini. Ini hanya menjadi second opinion buat teman-teman semua. Karena bagaimanapun juga kita tidak tahu bagaimana pergerakan harga secara pasti. Akan tetapi pendekatan-pendekatan ini bisa dipertanggungjawabkan dan teknik ini sudah saya dalami selama bertahun-tahun, lebih kurang sekitar 9 tahun lebih, dan masih profitable hingga sekarang dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi teman-teman gunakan ini sebagai second opinion, dan semua yang sudah saya jelaskan ini adalah murni dari pemikiran dari yang sudah saya dalami selama ini, dari teknikal yang sudah saya fokuskan selama bertahun-tahun ya. Oke, cukup sekian untuk roadmap pagi ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang ingin bergabung dengan grup Price Action Warrior atau ingin memiliki ebook S&D Mastery, bisa klik link di deskripsi ya. Terima kasih. Selamat pagi.